Sudah lebih dari setahun Presiden Prabowo Subianto menjabat. Di lobi hotel mewah Jakarta, di resepsi para elit politik dan diplomat, bahkan di dalam taksi, cerita yang sama terus berulang. IKN Nusantara, apa itu benar-benar akan terwujud? Suara-suara penuh keraguan. Dari mana anggaran sebesar itu berasal? Ujung-ujungnya cuma jadi sarang korupsi lagi. 5 tahun lagi pasti jadi bangunan mubazir. Saya sudah 15 tahun meliput proyek-proyek pembangunan di seluruh Asia sebagai koresponden CNN. Forest City Malaysia, Naypyidaw Myanmar, Pelabuhan Colombo Sri Lanka. Saya sudah terlalu sering melihat proyek yang dimulai dengan janji megah, tapi berakhir dengan gunung utang. Jadi saya yakin, IKN juga akan nasibnya sama. Di pesawat menuju Kalimantan dari Jakarta, saya sudah mulai menyusun judul artikel. Indonesia's Chaotic Capital, A Trillion Rupiah Road to Nowhere. Ibu kota kacau Indonesia, jalan menuju kehampaan dengan triliunan rupiah. Begitulah rencananya. Saat pesawat memasuki wilayah Kalimantan Timur, hutan tropis yang tak berujung terhampar di luar jendela. Seperti karpet hijau. Tiba-tiba, di tengah hutan belantara itu muncul gundukan-gundukan tanah merah. Seperti luka besar di tengah hutan. Dari bandara ke lokasi proyek memakan waktu 2 jam berkendara. Jalan tol yang baru dibangun, tapi di kiri kanan masih hutan lebat. Pemandu dengan bangga berkata, 2 tahun lalu jalan ini belum ada, cuman hutan saja. Saya berpikir dalam hati, rupanya dimulai dengan perusakan lingkungan. Tapi saat tiba di lokasi, yang saya lihat adalah kekacauan. Sama sekali berbeda dengan rendering CGI megah yang saya lihat di internet. Bukan smart city masa depan, cuma lokasi konstruksi raksasa. Tanah merah membentang tanpa akhir. Crane raksasa menjulang di mana-mana. Suara ekskavator yang menggali tanah, truk yang mengangkut tanah, teriakan pekerja bercampur menjadi kebisingan dahsyat. Debu berterbangan. Meski saya sudah pakai helm dan sepatu safety, dalam 5 menit pakaian saya sudah tertutup debu merah. Di bawah terik matahari tropis, keringat mengalir. Keringat bercampur debu, wajah saya berbercak. Saya membuka laptop dan mengetik kalimat pertama. Tempat ini adalah kekacauan murni. Proyek ambisius Indonesia masih terlihat seperti mimpi belaka. Sampai saat itu pikiran saya masih bulat. Ini pasti akan gagal. Keesokan paginya saya menuju area Istana Kepresidenan yang katanya sudah selesai. Tempat yang katanya dibangun terburu-buru untuk upacara Hari Kemerdekaan 2024. Indonesia memang terlihat impresif. Desain modern berpadu dengan arsitektur tradisional Indonesia mengelilingi lapangan luas. Tapi saat mendekat ceritanya berbeda. Eksterior bangunan sudah selesai, tapi bagian dalam jendela masih kosong. Lan sekap di sekitarnya baru setengah jadi. Lantai marmer masih berdebu. Seperti set panggung. Dari jauh bagus, tapi dekat berantakan. Saya bertemu konsultan barat yang bekerja di lokasi. Dia bercerita dengan syarat anonim. Lihat kan? Dia menunjuk bangunan sambil tertawa sinis. Mereka butuh simbol politik. Pertunjukan untuk menunjukkan kami bisa itu saja. Dia menurunkan suaranya. Tapi masalah sebenarnya bukan ini. Untuk memasang infrastruktur dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih di area seluas ini butuh minimal 10 tahun. Bangunan kinclong tidak otomatis jadi kota. Kata-katanya mengubah keraguan saya jadi keyakinan. Saya menghabiskan sore itu berkeliling mengumpulkan bukti. Gedung pemerintahan Blok 1, eksterior selesai, interior kosong. Gedung DPR hanya atap selesai, dinding masih dikerjakan. Lapangan sudah diaspal tapi lampu belum. Jalan, hanya jalan utama selesai, jalan kecil masih tanah. Saya memotret dan mencatat. Benar saja, ini tipikal proyek pamer. Saat matahari terbenam, saya kembali ke penginapan sementara. Kontainer yang dimodifikasi jadi asrama. Ada AC tapi wifi tidak stabil. Saya membuka laptop dan mulai menulis laporan pertama. Tapi ada yang mengganjal. Memang penuh masalah, tapi entah kenapa terasa berbeda. Ekspresi orang-orang yang bekerja di sini tidak seperti yang pernah saya lihat di proyek gagal lainnya. Bukan frustasi atau pasrah. Tapi semacam semangat. Pasti salah lihat. Saya menggeleng dan terus mengetik. Tapi malam itu saya sulit tidur. Lampu lokasi konstruksi berkelip sepanjang malam. Di suatu tempat konstruksi berlangsung 24 jam. Apa yang begitu mereka kejar? Pertanyaan itu menghantui tapi saya belum menemukan jawabannya. Hari ketiga, saya mengunjungi kompleks asrama insinyur. Tempat tinggal para ahli yang terlibat proyek beserta keluarga mereka. Kontainer yang dimodifikasi jadi rumah sementara berjajar rapi.
Mengejutkannya, semuanya tertata dengan baik. Ada taman kecil, ada playground tempat anak-anak bermain. Jemuran berkibar, dari suatu tempat tercium aroma masakan. Ini bukan sekadar asrama konstruksi biasa. Atas rekomendasi manajer lapangan, saya mengunjungi salah satu keluarga. Budi, perancang kota berusia 30-an. Dia berhenti dari firma desain besar di Jakarta dan pindah ke sini bersama keluarga. Silakan masuk. Budi membuka pintu sambil tersenyum lebar. Interior kontainer lebih luas dan nyaman dari yang saya bayangkan. AC menyala, rak buku penuh di salah satu dinding. Istrinya sedang menyiapkan kopi di dapur. Anak laki-lakinya yang kira-kira berusia 5 tahun sedang bermain Lego. Katanya Anda dari Jakarta, tanya saya. Iya, punya rumah di daerah Menteng, jawab Budi. Lingkungan bagus, sekolah dekat, ada mall. Lalu kenapa ke sini? Saya bertanya jujur. Meninggalkan semua itu dan datang ke hutan? Budi menatap keluar jendela. Matahari terbenam di atas hutan. Teman-teman bilang saya gila, dia tertawa. Ninggalin pekerjaan stabil, rumah nyaman, lingkungan pendidikan anak yang baik, untuk pindah ke hutan. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tapi David, lihat anak saya. Anaknya sedang menggambar keren sambil melihat keluar jendela. Di Jakarta, anak ini harus 2 jam setiap hari dalam kemacetan untuk sekolah. Keluar rumah harus pakai masker karena polusi. Kalau mau ke taman, harus ke tempat 30 kilometer jauhnya. Suara Budi bergetar. Saya tidak mau anak saya tumbuh di lingkungan seperti itu. Di sini berbeda. Pagi hari terdengar kicau burung, malam hari bisa lihat bintang. Memang banyak kekurangannya. Tapi, dia mengambil tablet dan menunjukkannya. Layar menampilkan desain kota yang rumit. Kami tidak sekadar membangun gedung di sini. Kami merancang kota yang sepenuhnya baru, sistem transportasi berbasis AI, jaringan administrasi transparan dengan blockchain, pengelolaan air 100% berkelanjutan. Jarinya menggeser layar sambil menjelaskan. Ini proyek yang tidak pernah bisa saya bayangkan di Jakarta. Di sana, saya cuma memperbaiki kota yang sudah jadi, tapi di sini bisa mulai dari nol. Saya menatap layar dengan saksama. Bukan sekadar desain gedung. Ini rencana komprehensif yang mempertimbangkan ekosistem seluruh kota. Lihat smart grid system ini, Budi memperbesar satu bagian. Mengintegrasikan solar, hidro, biomas untuk menjalankan kota dengan 100% energi terbarukan. Targetnya 2030. Apa itu mungkin? Tanya saya skeptis. Harus kami wujudkan, mata Budi berbinar. Karena kami tidak punya pilihan. Jakarta sudah sampai batasnya, overpopulasi, kemacetan total, polusi lingkungan, dan yang paling serius, dia menurunkan suara. Banjir. Jakarta tenggelam 7 cm per tahun. Rumah saya di Jakarta Utara akan terendam air tahun 2030. Tiba-tiba saya mengerti. Ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ini masalah survival. Istri Budi membawa kopi. Awalnya benar-benar sulit, katanya pelan. Internet tidak stabil, rumah sakit jauh, tidak ada teman, tapi orang-orang di sini membentuk komunitas. Dia menunjuk keluar jendela. Kontainer itu perpustakaan kecil yang kami buat. Setiap Sabtu kami membacakan buku untuk anak-anak. Sebelahnya dapur bersama. Sebulan sekali kami masak dan makan bersama. Saya mendengarkan sambil mencatat. Tapi tangan yang memegang pulpen sedikit gemetar. Orang-orang ini sungguhan. Budi kembali berkata, David, saya tahu bagaimana dunia melihat Indonesia. Negara terbelakang, pemerintah korup, birokrat tidak kompeten. Banyak yang benar. Tapi, dia menatap lokasi konstruksi di luar jendela. Kami sedang berubah, lambat tapi pasti, dan proyek ini adalah simbol perubahan itu. Anaknya mendekat menunjukkan gambarnya. Gedung-gedung berdiri di antara pohon raksasa, langit ada matahari dan bintang bersamaan. Ayah, kita lagi bangun rumah kita, kan? Tanya anak itu. Iya, nak, kita sedang membangun rumah baru untuk kita semua, Budi memeluk anaknya. Saat itu saya merasa tenggorokan menyempit. Di perjalanan pulang saya terus berpikir, mungkin saya salah? Mungkin ini bukan pertunjukan, tapi upaya nyata mewujudkan mimpi. Tapi saya masih belum yakin. Pengalaman 15 tahun tidak mudah tergoyahkan? Harus lihat lebih lanjut, kata saya pada diri sendiri. Tapi retakan kecil sudah mulai muncul di hati saya. Pagi hari keempat, saya diantar ke pusat kontrol terpadu sementara. Katanya tempat ini otak yang mengelola seluruh proyek. Di perjalanan, pemandu menjelaskan. Ini jantung IKN. Semua data masuk ke sini, semua keputusan keluar dari sini. Pasti lebay lagi, pikir saya.
Setibanya, yang saya lihat cuma beberapa kontainer yang disambung. Tampak luar sangat biasa. Kontainer besi tanpa cat, unit AC menempel di mana-mana. Benar kan? Cuma pencitraan kosong. Saya mengeluarkan laptop bersiap menulis artikel kritis. Tapi saat pintu terbuka, tangan saya terhenti. Interiornya, dunia yang sama sekali berbeda. Ruangan seperti Houston Control Center NASA. Layar raksasa menutupi seluruh dinding. Puluhan insinyur duduk di depan banyak monitor. Data dan grafik terupdate real-time. Wah, saya tidak sengaja terheran. Kaget ya? Arif, kepala sistem, mendekat mengulurkan tangan. Banyak orang bereaksi sama saat pertama kali ke sini. Dia terlihat sekitar 35 tahun, berbahasa Inggris lancar. Eksterior sengaja dibuat sederhana, Arif menjelaskan. Di iklim tropis, fungsionalitas lebih penting dari arsitektur rumit. Struktur kontainer modular jadi mudah diperluas sesuai kebutuhan dan yang terpenting bisa dipasang cepat. Dia menunjuk layar utama. Lihat ini. Layar raksasa menampilkan peta 3D seluruh area EKN. Ratusan titik bergerak real-time. Setiap titik itu alat berat, Arif memperbesar layar. Total uphand Fort Sujun alat berat terlacak real-time. Posisi, bahan bakar, progres kerja, bahkan kondisi mesin. Dia membuka layar lain. Ini sistem pelacakan material. Semua bahan konstruksi ada RFID tag-nya. Jadi bisa tahu material apa diproduksi di mana, dibawa kemana, dipakai di mana. Sempurna. Kenapa harus sedetail itu? Tanya saya. Anti korupsi, jawab Arif tegas. Tahu masalah terbesar proyek pemerintah Indonesia dulu? Penggelapan material, kontrak palsu, suap. Sistem ini memutus semua itu dari akar. Dia mengetik keyboard. Muncul jaringan blockchain. Semua transaksi tercatat di blockchain. Siapa bayar kapan berapa, beli material apa, semua transparan terbuka. Tidak bisa dimanipulasi. Saya menatap layar terpaku. Ujung jari terasa dingin. Jantung saya mulai berdetak tidak teratur. Ini level Singapura? Saya pernah meliput platform Smart Nation Singapura. Ini mirip atau bahkan lebih canggih. Anda lulusan MIT? Tanya saya. Arif tertawa. Benar. Dapat PhD 2015, kerja di Silicon Valley 5 tahun. Di Google. Lalu kenapa ke sini? Arif mengulurkan tangannya. Penuh kapalan dan bekas luka bakar. Lihat ini, tanyanya. Ini bukan dari Silicon Valley, ini dari sini, langsung pegang dan pasang peralatan. Suaranya bergetar. Di Google saya cuma satu dari ribuan insinyur. Gaji bagus, kantor nyaman, tapi ada yang hampa. Dia menatap lokasi konstruksi di luar jendela. Di sini beda. Setiap baris kode yang saya tulis membangun kota nyata. Saya benar-benar membangun masa depan negara dengan tangan sendiri. Dia menunjuk layar lagi. Semua sistem ini kami buat sendiri. Tidak ada teknologi asing sama sekali. Murni insinyur Indonesia yang merancang dan membangun. Serius? Saya tidak percaya. Betul sekali, Arif berkata bangga. Tim kami ada lulusan MIT, Stanford, Caltech, semua pulang dari IS atau Eropa. Kenapa pulang? Karena di sini bisa melakukan pekerjaan yang benar-benar berarti. Dia membuka monitor lain. Sistem manajemen energi. Ini monitoring konsumsi listrik real time. Melacak efisiensi energi seluruh lokasi konstruksi. Target kami karbon neutral. Grafik dan angka rumit tertera di layar. Panel surya produksi 25 megawatt. Genset diesel 15 megawatt hanya untuk cadangan. Sistem daur ulang air hujan memproses 20.000 ton air per hari. Mendengar penjelasan Arif, saya makin sesak napas. Saya benar-benar salah. Keyakinan yang saya bangun 15 tahun satu persatu runtuh. Indonesia itu negara terbelakang. Mereka cuma meniru teknologi asing. Proyek besar pasti jadi sarang korupsi. Semua salah. Bukan salah sih. Cerita masa lalu. Dunia berubah, tapi pikiran saya terjebak di masa lalu. David, Arif bertanya khawatir. Anda baik-baik saja? Wajahnya pucat. Saya menggeleng. Tidak, baik-baik saja. Cuman, apa yang harus saya katakan? Saya benar-benar meremehkan kalian. Dari awal cuma mau mengkritik. Saya perlahan menutup laptop. Pertanyaan kritis yang saya siapkan tiba-tiba terasa sangat kosong. Mau kopi? Tanya Arif. Saya jelaskan dengan benar. Kenapa proyek ini penting? Apa yang kami lakukan? Saya mengangguk. Sekarang bukan sebagai kritikus, saya benar-benar ingin belajar. Tapi bersamaan itu saya takut. Karir 15 tahun saya seperti tidak berarti lagi.
Sorenya saya mengunjungi Pusat Integrasi Infrastruktur Lawas. Namanya saja sudah kontradiktif. Membangun smart city masa depan tapi ada departemen yang mengurus hal lawas? Saat bertemu Dian, kepala bagian, saya bertanya langsung. Infrastruktur lawas di Kota Baru? Dian, insinyur veteran sekitar 50-an, tersenyum menjawab. Ya, terdengar paradoks. Tapi untuk membangun kota paling modern, kita juga harus memahami teknologi paling lawas. Dia membawa saya ke ruangan besar seperti gudang. Saat pintu terbuka, rasanya naik time machine. Di satu dinding, server-server tahun 90-an berjajar. Kabinet besi besar dengan lampu LED berkedip. Di sisi lain, peralatan komunikasi analog, bahkan switchboard manual. Ini apa? Tanya saya bingung. Museum? Dian menggeleng pelan. Bukan museum, sistem survival. Dia mengelus satu peralatan tua. Ingat 4 Augustus 20? Saya berpikir sejenak. Blackout Jakarta? Benar, wajah Dian menggelap. Seluruh Jawa gelap gulita. 30 juta orang terdampak. Sistem smart grid canggih lumpuh total dalam 3 jam. Dia menunjuk peralatan lain. Tapi tahu? Sistem distribusi manual Yogyakarta yang berusia 50 tahun tetap jalan. Sistem analog tahun 70-an mengalahkan sistem digital tahun 2019. Dian berdiri di depan radio transmitter tua. Ini radio gelombang pendek buatan 1985 model sama yang dipakai tentara AS di Vietnam. Dia menyalakan. Bunyi derik lalu lampu menyala. Masih jalan? Saya heran. 40 tahun masih bisa, kata Dian. Tidak terpengaruh serangan EMP, tidak bisa dihack. Cuma butuh listrik. Bahkan tanpa listrik bisa pakai generator manual. Wajahnya serius. David, kami bersiap untuk skenario terburuk. Perang siber, bencana alam, teror. Semua kemungkinan kami pertimbangkan. Dan sejarah mengajar satu hal. Apa? Sistem paling rumit yang paling dulu hancur. Tiba-tiba punggung saya dingin. September 2017, badai Maria menghantam Puerto Rico. Saya ada di lokasi. Infrastruktur digital canggih langsung lumpuh. Sistem medis elektronik rumah sakit mati. Jaringan ATM bank lumpuh. Base station LTE operator hancur. Sistem manajemen bencana pemerintah tidak berfungsi. Tapi jaringan radio amatir berusia 80 tahun masih hidup. Radio yang diputar manual jadi satu-satunya komunikasi. Saya waktu itu menulis artikel mengkritik sistem tanggap bencana Puerto Rico yang tertinggal. Tapi sekarang melihat ke belakang, saya yang salah. Anda, suara saya serak. Kalian belajar dari kesalahan kami. Dian mengangguk pelan. Ya, kami mulai terlambat, tapi justru itu keuntungannya. Kami tidak perlu mengulangi kegagalan negara maju. Dia menunjuk diagram di dinding. Diagram sistem yang rumit. Ini deep backup sistem kami, terdiri dari 7 lapis. Dia menjelaskan satu persatu. Lapis 1 Smart Grid Berbasis AI. Lapis 2 System Backup Digital. Lapis 3 Jaringan Distribusi Analog. Lapis 4 Jaringan Generator Independent. Lapis 5 Switch mekanis yang bisa dioperasi manual. Lapis 6 Backup Battery. Lapis Ceki Protokol Darurat Offline Total. Setiap lapis gagal, otomatis pindah ke lapis berikutnya. Kasus terburuk, listrik putus total pun fasilitas inti tetap bisa dioperasikan manual. Saya menatap diagram terpaku. Ini level fasilitas militer, gumam saya. Tepat sekali, jawab Dian tegas. Ibu kota itu medan perang. Harus bisa bertahan saat diserang musuh, diserang alam. Dia menyentuh switchboard manual tua. Peralatan ini bukan pajangan museum. Sistem survival yang benar-benar berfungsi. Kami tes sebulan sekali. Semua staf dilatih bekerja tanpa sistem digital. Saya ingin duduk di lantai. Lutut terasa lemas. Kata saya dengan suara gemetar. Saya meremehkan kalian. Dian meletakkan tangan di bahu saya. Saya tahu, katanya lembut. Kebanyakan jurnalis asing begitu, melihat kami sebagai murid yang harus diajar. Dia tersenyum. Tapi kadang murid bisa melampaui guru. Saya mau mencatat, tapi tangan terlalu gemetar sampai pulpen jatuh. Pulpen menggelinding di lantai. Saat membungkuk mengambilnya, tiba-tiba ingin menangis. Saya betapa sombongnya. 15 tahun berlindung di balik titel jurnalis negara maju, saya melihat negara berkembang dari atas. Sebagai objek yang harus diajar, yang harus ditolong. Tapi kenyataannya berbeda. Merdeka bukan murid tapi rekan.
Bahkan dalam beberapa hal, guru. David, panggil Dian. Anda baik-baik saja? Saya mengangkat kepala menatapnya. Matanya tidak ada celaan. Malah penuh pengertian dan empati. Jujur, tidak baik-baik saja, saya akui. Saya baru sadar semua pemikiran saya salah. Dian tertawa. Itu awal pembelajaran. Dia mulai berjalan ke pintu keluar. Ayo, sekarang saya tunjukkan yang benar-benar mengejutkan. Ikuti saya. Saya mengikutinya dengan langkah sempoyongan. Dunia saya runtuh, tapi bersamaan itu dunia baru terbuka. Dan saya tidak tahu, kejutan terbesar masih menunggu. Sore hari keempat, saya menerima kontak tak terduga. Penasihat Pertahanan Presiden Prabowo meminta pertemuan tidak resmi. Kenapa saya? Tanya saya pada koordinator lapangan. Entahlah, mungkin dia baca artikel Anda. Jantung saya berdegup. Laporan awal saya di CNN cukup kritis. Jangan-jangan mau protes. Tapi saya tidak bisa menolak. Sebagai jurnalis, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Tempat pertemuan di ruang rapat kecil gedung sementara. AC pelan, cuma satu lampu neon menyala. Ruangan sederhana. Silakan masuk, Pak Carter. Pria parubaya berdiri mengulurkan tangan. Dia hanya memperkenalkan diri sebagai Suryo. Tidak menyebut jabatan pasti, tapi dari mata dan sikapnya jelas ini pejabat tinggi. Mau kopi? Tanyanya. Ya, terima kasih. Setelah basa-basi singkat langsung ke inti. Jujur saja Pak Carter, suaranya rendah dan berat. Saya baca laporan awal Anda. Seperti yang saya duga, kebanyakan media barat memandang kami seperti itu. Saya tegang. Maaf, saya... Tidak usah minta maaf, dia mengangkat tangan. Malah bagus karena jujur. Pujian palsu lebih buruk dari kritik tulus. Dia mengeluarkan peta dari tas. Peta seluruh Indonesia. Tapi saya mau tanya satu hal, dia membuka peta. Menurut Anda IKN itu proyek apa? Proyek pembangunan ekonomi, oh jawab saya. Salah, katanya tegas. Ini proyek survival. Dia menunjuk Jakarta. Lingkaran merah mengelilingi seluruh kota. Ibu kota adalah otak negara. Semua kekuasaan, semua informasi, semua keputusan keluar dari sini. Tapi otak kita ada di mana? Dia mengetuk peta. Di sini, benar-benar terbuka di garis pantai. Dia mengeluarkan dokumen lain. Seperti jurnal ilmiah. 2030, tidak sampai 15 tahun lagi. 40% Jakarta Utara tenggelam. 2050 seluruh kota terancam. Ini bukan prediksi, tapi masa depan yang pasti. Saya mendengarkan sambil menahan napas. Tapi bukan cuma perubahan iklim, dia membuka peta lain. Laut Cina Selatan di tengah. Lihat, dia menunjuk Pulau Hainan Cina. Rudal Dongfeng 21 yang diluncurkan dari sini sampai Jakarta dalam 17 menit. Panah merah mengarah ke Jakarta. Kami tidak punya waktu untuk bertahan. Bahkan ada sistem peringatan dini pun waktu evakuasi tidak cukup. Dia melempar dokumen ke meja. Ini dokumen rahasia yang sudah dibuka tahun 1945. Rencana kudeta Indonesia yang dibuat CIA. Saya mengambil dokumen. Ditulis dalam bahasa Inggris. Buka halaman 3. Saya membalik halaman. Dan tangan saya berhenti di satu kalimat. Saat Jakarta diduduki, seluruh pimpinan pemerintah bisa dieliminasi. Pergantian rezim selesai dalam 24 jam. Sekujur tubuh membeku. Itu 60 tahun lalu, Suryo berkata tenang. Tapi situasinya tidak berubah. Malah lebih buruk. Senjata modern jauh lebih akurat dan cepat. Dia menyebut contoh-contoh lain. Syndrome 53 Child. Presiden Allende tewas kudeta di ibu kota. 1979 Iran. PM Bazargan dieksekusi di Teheran. 2011 Libya. Gaddafi ditangkap dan dibunuh di ibu kota. Dia mengetuk meja. Lihat polanya. Kalau semua kekuasaan terpusat di ibu kota, satu serangan bisa melumpuhkan seluruh negara. Dia menunjuk lokasi IKN. Bagian tengah Pulau Kalimantan. Tapi ini beda, jauh di pedalaman, dikelilingi pegunungan dan hutan, di luar jangkauan rudal. Dia membuka blueprint lain. Desain struktur bawah tanah. Kami membangun bunker komando terpadu 200 meter di bawah tanah. Struktur yang bisa bertahan bahkan dari serangan nuklir. Ada fasilitas pemerintah darurat, pusat komunikasi, gudang makanan dan air. Jantung saya berdetak cepat. Ini level bunker Soviet era Perang Dingin? Tepat, dia mengangguk. Kami belajar dari Soviet, Cina, Korea Utara, bagaimana mereka menjamin kelangsungan rezim. Dia condong ke depan. David, jujur saja, kami tidak percaya Amerika. Saya kaget. Apa?
Kami tahu apa yang CIA lakukan saat kudeta 1965, kami lihat invasi Irak tahun 2000-an, kasus Ukraina belakangan ini juga. Suaranya bergetar. Kami negara kecil, kapan saja bisa jadi korban kepentingan negara besar, jadi kami bersiap. Dia kembali menunjuk peta IKN. Ini bukan sekadar ibu kota administratif. Ini strategic depth yang menjamin kelangsungan negara. Musuh invasi, kudeta terjadi, bencana datang, pemerintah tetap bisa berfungsi. Pikiran saya berputar cepat. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Kenapa begitu terburu-buru? Kenapa keamanan seketat fasilitas militer? Kenapa sistem swasembada ditekankan? Ini bukan pembangunan kota. Ini strategi survival nasional. Tapi, suara saya gemetar. Kenapa tidak dipublikasikan? Kenapa cuma bilang pembangunan ekonomi? Suryo tersenyum pahit. Sudah dipublikasikan. Presiden Jokowi dulu, Presiden Prabowo sekarang sudah berkali-kali menyebutkan. Tapi siapa yang dengar? Dia menyodorkan kliping koran. Artikel media barat. Pemborosan anggaran, perusakan lingkungan, sarang korupsi. Cuma judul seperti ini kan, tidak ada yang mau memahami niat kami yang sebenarnya. Dia menatap saya tajam. Anda juga begitu. Saat itu, kebenaran tajam menusuk dada saya. Benar. Saya sejak awal tidak mau memahami. Cuma mau mengkritik. Memasang frame mimpi kosong negara terbelakang, lalu cuma cari bukti yang cocok dengan frame itu. Suara saya serak. Saya salah. Suryo berkata dengan ekspresi lembut. Mengakuinya saja sudah cukup. Kebanyakan jurnalis sampai akhir tetap pada prasangkanya. Dia berdiri. Pak Carter, Anda akan meliput kebenaran ini atau tidak, itu terserah Anda. Tapi ingat satu hal. Dia menatap lokasi konstruksi di luar jendela. Di bawah gundukan lumpur itu bukan cuma bangunan, tapi masa depan 280 juta rakyat Indonesia. Upaya mati-matian membangun negara yang aman untuk anak-anak kami. Dia menatap saya lagi. Anda mau memberitahu dunia? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokan tersumbat. Jurnalis berpengalaman 15 tahun yang dingin, saat ini jadi manusia penuh emosi. Suryo berjalan ke pintu. Pikirkan pelan-pelan, kebenaran tidak terburu-buru. Dia keluar, saya sendirian. Di meja bertebaran peta dan dokumen. Di layar laptop saya masih draft artikel kritik. Saya menutup wajah dengan tangan. Bahu bergetar. Pengetahuan yang saya bangun seumur hidup hancur hanya dalam 1 jam. Tapi anehnya tidak sedih. Malah merasa bebas. Selama ini saya melihat dunia dengan pandangan betapa sempitnya. Saya membuka laptop, menghapus semua draft, langsung membuka dokumen baru. Sekarang waktunya menulis cerita yang sebenarnya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Berbaring menatap plafon. Hanya suara AC dan suara konstruksi jauh memecah keheningan. Jam 4 pagi saya menyerah dan bangun. Membuka laptop tapi bingung harus menulis apa. Sudah putuskan akan menyampaikan kebenaran, tapi mulai dari mana? Saya membuka lagi materi dari Suryo. Tiba-tiba teringat satu hal. Angka. Semua klaim butuh bukti. Cerita mengharukan itu penting, tapi sebagai jurnalis saya butuh data. Yang bisa diverifikasi, yang tidak bisa dibantah. Jam 7 pagi saya pergi ke pusat data, tempat yang Arif tunjukkan kemarin. Pagi-pagi begini ada apa? Insinyur yang baru selesai shift malam bertanya. Boleh tidak? Kata saya hati-hati. Saya akses data project, ingin mengecek angka-angka sebenarnya. Insinyur menatap saya sejenak lalu tersenyum. Transparansi itu moto kami, tunggu sebentar. Dia telepon seseorang. 5 menit kemudian Arif muncul dengan rambut acak-acakan. Pak Carter? Dia kaget. Ada apa? Maaf mengganggu pagi-pagi, saya jujur. Tapi saya mau tahu yang sebenarnya. Harus lihat data asli. Wajah Arif tersenyum lebar. Ikuti saya. Kami masuk ruang kontrol pusat. Hanya beberapa staf monitoring malam yang bekerja tenang. Duduk di sini. Arif mempersilakan saya ke depan komputer. Saya berikan akses administrator, data apapun bisa dicek. Serius, saya tidak percaya. Tidak ada sensor atau batasan? Sedangkan jawab Arif tegas. Kalau ada yang disembunyikan, tidak berhak klaim transparansi. Kami benar-benar transparan. Dia login, database besar terbuka. Nah, mau lihat apa dulu? Saya berpikir sejenak. Dampak lingkungan dulu. Banyak kritik soal perusakan hutan. Baik, Arif mengetik keyboard. Foto satelit muncul di layar. Disusun kronologis dari 2020 sampai 2025. Ini sebelum proyek dimulai, dia menunjuk foto 2020.
Total 56 hektar hutan tropis. Sekarang, tanya saya. Dia beralih ke foto 2025. Area yang dikembangkan 800 hektar. Saya menghitung dengan kalkulator. 12%. Tepat 12,1%, Arif mengkonfirmasi. Sisanya 87,9% ditetapkan sebagai zona konservasi, dilarang dikembangkan selamanya. Tapi saya skeptis. 12% yang hancur tetap hilang kan? Arif membuka layar lain. Lihat, kami merestorasi 3 kali lipat area yang dikembangkan. Data proyek reforestasi tertera di layar. 20,400 hektar lahan rusak dikembalikan jadi hutan. Daerah yang rusak akibat penebangan ilegal. Kalau dihitung murni, kami malah menambah hutan. Mata saya melebar. Ini benar? Ada di sini, dia menunjukkan data satelit. Verifikasi silang dengan data NASA MODES. Tidak mungkin dimanipulasi. Saya menarik napas dalam. Prasangka pertama runtuh. Berikutnya tunjukkan emisi karbon, pinta saya. Arif membuka grafik. Saat konstruksi mulai 2023, emisi karbon harian 850 ton, kebanyakan dari genset diesel dan alat berat. Grafik menunjukkan penurunan. Sekarang harian 340 ton turun 6 platform. Bagaimana caranya? Tanya saya. Pembangkit surya memasok 45% total listrik, pakai bahan bakar biodiesel campur, ganti ke alat berat elektrik. Dia menunjukkan data lain. Ini yang lebih menarik, sistem penangkapan karbon. Layar menampilkan fasilitas penanaman tanaman besar. Kami tanam pohon tumbuh cepat di sekitar lokasi konstruksi. Jenis yang menyerap 150 ton CO2 per tahun. Sekarang 120.000 batang sedang tumbuh. Saya menghitung. Serapan tahunan 18.000 ton? Tepat. Jadi emisi karbon bersih sebenarnya lebih rendah lagi. Saya makin terkejut. Tapi masih ada keraguan. Keselamatan konstruksi bagaimana? Ada statistik proyek negara berkembang tingkat kecelakaan tinggi. Ekspresi Arif serius. Bagian paling penting, lihat ini. Dia membuka sistem manajemen keselamatan. Sampai sekarang total jam kerja 85 juta jam. Kecelakaan fatal? Dia menunjuk layar. Angka besar anon tertera. 0, tidak ada satupun. Mulut saya menganga. Itu mungkin? Tidak mudah, Arif mengakui. Kami terapkan standar keselamatan konstruksi Singapura persis sama. Semua pekerja dapat pelatihan keselamatan 40 jam. Setiap pagi ada pengecekan keselamatan. Dia menunjukkan layar monitoring real-time. Semua pekerja pakai helm pintar, melacak detak jantung, suhu tubuh, posisi real-time, masuk zona bahaya, otomatis alarm berbunyi. Ratusan titik bergerak di layar. Masing-masing satu pekerja. Kecelakaan luka bagaimana? Tanya saya. Luka ringan 87 kasus, luka berat 12 kasus. Dihitung standar OSHA, tingkat kecelakaan 0,12. Rata-rata industri konstruksi AS 0,9. Arif berkata bangga. Kami 7,5 kali lebih aman dari asap. Saya mencatat seperti orang kesurupan. Tangan gemetar. Ini bukan cuma angka. Ini bukti yang menghancurkan semua prasangka saya. Transparansi eksekusi anggaran? Tanya saya berikutnya. Katanya korupsi masalah terbesar. Arif tersenyum. Bagian yang paling saya banggakan. Dia membuka sistem blockchain. Semua transaksi tercatat di sini, siapa, kapan, berapa, untuk apa. Buku terbuka. Dia klik transaksi acak. Contoh ini, 15 Maret 2024 bayar PT Wijaya Karya untuk pembelian semen 230 juta rupiah. Klik muncul detail lengkap. Kontrak, quotation, bukti pengiriman, laporan inspeksi kualitas semua terlampir. Siapapun bisa cek, bahkan warga negara biasa. Tidak bisa dimanipulasi, tanya saya. Sifat blockchain tidak mungkin. Sekali tercatat permanen tidak bisa diubah, dan dia membuka layar lain. Sistem audit AI monitoring 24 jam. Otomatis deteksi pola transaksi mencurigakan. Misalnya pembelian 20% lebih mahal dari harga pasar, transaksi dengan perusahaan keluarga, pemecahan berulang jumlah kecil. Ada kasus yang tertangkap? 17 kasus, jawab Arif cepat. Semua diselidiki. 12 kasus ada alasan sah. 5 kasus kontrak dibatalkan. Pihak terkait masuk daftar hitam. Saya bersandar ke belakang. Kepala pusing. Ini, gumam saya. Ini bukan mengikuti standar negara maju, tapi menulis ulang. Arif menyelesaikan kalimat saya. Kami tidak mau jadi peniru, kami mau jadi inovator. Dia menunjukkan sistem lain. Monitoring efisiensi energi.
Sistem ini saya desain sendiri, mengoptimalkan konsumsi energi semua bangunan real-time. Grafik penggunaan energi bergerak seperti ombak. AI menganalisis cuaca, pola penggunaan, harga listrik lalu otomatis menyesuaikan. Rata-rata efisiensi energi naik 42%. 42%? Saya heran. Ya, Singapura peringkat dunia nomor 1 dengan 30%, kami melewati itu. Saya menatap layar terpaku. Semua ini terasa tidak nyata. Arif berkata pelan. David tahu kenapa kami melakukan ini semua. Saya menggeleng. Ingin membuktikan, suaranya bergetar. Dunia meremehkan kami. Negara terbelakang, negara korup, pemerintah tidak kompeten. Banyak yang benar, tapi... Dia mengepalkan tangan. Kami mau tunjukkan kami juga bisa. Tidak, kami bisa lebih baik. Dia menunjuk data di layar. Semua angka ini adalah harga diri kami. Tiba-tiba mata saya panas. Saya menutup wajah dengan tangan. Bahu bergetar. Kenapa menangis? Arif panik. Maaf, kata saya dengan suara gemetar. Saya tidak percaya kalian. Dari awal yakin pasti gagal. Air mata mengalir di pipi. Rasa malu dan haru bercampur. Betapa sombongnya saya. Arif meletakkan tangan di bahu saya. "Dak apa-apa, saya mengerti," katanya lembut. "Banyak orang begitu, tapi Anda mau melihat kebenaran, itu saja sudah cukup." Saya menghapus air mata, tapi air mata terus mengalir. Pengetahuan yang saya bangun seumur hidup hancur hanya dalam beberapa hari. Tapi itu tidak menyedihkan. Malah terasa bebas. Yang saya hancurkan bukan pengetahuan tapi prasangka. Dan di tempat prasangka hilang, kebenaran masuk. "Terima kasih," kata saya pada Arif. "Sudah menunjukkan kebenaran." "Sama-sama," Arif tersenyum. "Sekarang beritahu dunia, cerita kami yang sebenarnya." Saya mengangguk. Membuka laptop, saya mulai mengetik. Kali ini tidak dihapus, karena sedang menulis kebenaran. Pagi terakhir, saya bangun pagi. Jam 6 pagi, keluar dari penginapan. Udara pagi tropis terasa dingin dan segar. Terdengar kicau burung. Di suatu tempat dalam hutan, monyet berteriak. Burung-burung yang tidak saya kenal berkicau. Saya naik bukit sendirian. Tempat bisa melihat seluruh lokasi konstruksi. Saat sampai puncak, kabut pagi perlahan mengangkat. Dan dari balik kabut, pemandangan IKN terungkap. Masih dalam konstruksi. Kren menjulang setinggi langit. Ekskavator menggali tanah. Truk terus bergerak. Ribuan pekerja sudah mulai bekerja. Tapi sekarang berbeda. Di mata saya tidak lagi terlihat kekacauan. Yang terlihat adalah simfoni raksasa. Ratusan alat berat bergerak dalam satu irama. Ribuan pekerja menuju satu tujuan. Matahari terbit. Sinar emas menerangi lokasi konstruksi. Debu berkilau di sinar matahari seperti bubuk emas melayang di udara. Indah sekali, sungguh. Saya membuka laptop dan duduk di batu bukit. Lalu mulai mengetik. Seminggu lalu saya menyebut tempat ini kekacauan. Yakin ini proyek yang pasti gagal. Jari-jari saya menari di keyboard. Tapi saya salah, sepenuhnya total, memalukan sekali salahnya. Kalimat-kalimat mengalir. Lansa, alami. Tempat ini bukan kekacauan, ini tempat kelahiran. Di bawah di lokasi konstruksi, sekelompok pekerja sedang senam pagi. Ratusan orang berbaju safety vest bersama-sama mengangkat tangan, membungkuk, melompat. Setiap pagi jam 6.30 ribuan pekerja senam bersama. Untuk keselamatan. Di sini, setiap nyawa berharga. Di kiri terlihat pembangkit panel surya. Puluhan ribu panel berkilau di bawah matahari. 250.000 panel surya menghasilkan 45 megawatt listrik per hari. Cukup untuk menjalankan seluruh lokasi konstruksi. Di kanan terlihat fasilitas daur ulang air hujan. Tangki-tangki raksasa berjajar. Mereka tidak menyia-nyiakan setetes pun air hujan. Dimurnikan lalu dipakai lagi. 20.000 ton air didaur ulang per hari. Jauh di sana, hutan yang direstorasi terlihat. Pohon-pohon yang baru ditanam sudah tumbuh lumayan. Yang direstorasi 3 kali lipat yang dihancurkan. Bukan menebang hutan, tapi membuat hutan. Saya berhenti mengetik sejenak dan menatap lokasi konstruksi. Seorang insinyur muda membentangkan blueprint menjelaskan pada pekerja. Gestur penuh semangatnya terlihat. Teringat Budi. Perancang kota yang datang ke hutan bersama keluarga. Desekat saat bekerja untuk gaji, mereka bekerja untuk mimpi. Mata saya kembali panas. Kota tempat anak-anak bisa tumbuh di bawah langit tanpa polusi. Negara yang pemerintahnya transparan. Ibu kota yang bisa bertahan dari bencana dan perang.
Air mata menetes di keyboard, tapi saya tidak peduli dan terus menulis. Saya menertawakan mimpi mereka, mengira mereka romantis yang tidak tahu realita. Bahu saya bergetar. Tapi yang tidak tahu realita adalah saya. Dunia yang berubah, negara-negara yang berkembang, orang-orang yang tidak menyerah. Sinar matahari hangat, seperti mengelus punggung. 15 tahun saya jadi ahli, menunjuk masalah negara berkembang, memprediksi kegagalan. Tangan saya berhenti. Kalimat berikutnya sulit ditulis. Tapi bukan ahli, cuma pengamat yang sombong. Air mata mengalir di pipi. Maaf, pada Indonesia, pada semua orang yang bekerja di sini. Di bawah ada yang melambaikan tangan ke arah saya. Budi. Di sampingnya istri dan anaknya. Anaknya berlari naik bukit. Membawa sesuatu di tangan kecilnya. Paman! Anak itu sampai terengah-engah. Ini buat paman. Yang dia berikan adalah gambar. Gambar dengan krayon. Kota tempat pohon dan gedung harmonis di bawah langit keemasan. Dan pelangi membentang di atasnya. Kalau saya besar nanti tinggal di sini, anak itu berkata bangga. Di kota yang dibangun ayah. Saya menerima gambar dan menatapnya lama. Terima kasih, kata saya dengan suara gemetar. Terima kasih, sungguh. Anak itu berlari kembali ke ayahnya. Saya meletakkan gambar di samping laptop, kembali mengetik. Seorang anak memberi saya gambar kota masa depan. Pandangan kabur tapi jari terus bergerak. Dalam gambar itu tidak ada keputusasaan, tidak ada pesimisme, hanya ada harapan. Saya menarik napas dalam. Mungkin itulah jawabannya yang kita orang dewasa hilangkan, harapan. Sarana berbunyi di lokasi konstruksi. Jam makan siang. Ribuan pekerja serentak berhenti bekerja menuju kantin. Terdengar tawa dan obrolan. Mereka bukan sekadar pekerja, mereka arsitek yang membangun masa depan negara. Saya menulis kalimat terakhir. Dan saya baru sekarang memahami itu. File disimpan. Judulnya sudah ditentukan. More Than Modern Steel. How a Backward Nation is Rewriting the Playbook on Nation Building. Lebih dari lumpur dan baja, bagaimana negara terbelakang menulis ulang panduan pembangunan negara. Saya menutup laptop dan sekali lagi menatap pemandangan. Yang berubah bukan pemandangan. Mata saya yang berubah. Sekarang saya melihat bukan masalah tapi kemungkinan. Bukan kegagalan tapi tantangan. Bukan kekacauan tapi penciptaan. Di perjalanan turun bukit saya merasa ringan. Seperti menurunkan beban berat, beban prasangka yang saya pikul 15 tahun. Di pesawat menuju Jakarta saya mengirim pesan ke editor Mark. Mark, artikel yang disiapkan sudah saya buang. Ditulis ulang sepenuhnya. Mungkin 180 derajat berbeda dari yang kau harapkan. Tidak lama balasan datang. Apa? Seminggu penuh? Yang kami mau artikel investigasi? Saya tersenyum sambil membalas. Saya investigasi hal yang lebih penting. Prasangka kita sendiri. Carter, kau gila. Tidak, baru sadar sekarang. Saya kirim artikel sebagai attachment. Baca dulu, mau dimuat atau tidak terserah kau. Tapi ini kebenaran. Di luar jendela IKN makin mengecil. Tapi di hati saya makin membesar. Penumpang sebelah menyapa. Sepertinya pengusaha Indonesia. Liput IKN ya? Dia melirik layar laptop saya. Ya, jawab saya. Bagaimana? Berantakan kan? Dia tertawa sinis. Pemerintah cuma buang-buang anggaran. Saya menatapnya sejenak. Terlihat diri saya seminggu lalu. Tidak, saya menjawab tenang. Luar biasa, sungguh. Apa maksudnya? Dia heran. Visi mereka dan tekad mewujudkannya. Saya tersenyum. Anda juga datang ke sana. Kalau tidak lihat langsung tidak akan mengerti. Dia menatap saya bingung, tapi saya tidak peduli. Membuka laptop lagi untuk mengecek artikel. Beberapa jam kemudian Mark menelepon. Carter, suaranya gemetar. Artikel ini beneran? 100% fakta. Semua data sudah dicek. Ada foto, ada rekaman wawancara. Ini game changer. Mark bersemangat. Akan saya taruh di halaman utama CNN. Tidak, jadikan special. Dokumenter 1 jam. Bagus, saya tertawa. Tapi ada satu syarat. Apa? Jangan ubah judul, sepatah kata pun. Mark diam sejenak lalu berkata, Oke, tetap begini. More Than Modern Steel. Sempurna. Setelah menutup telepon, saya menatap keluar jendela. Sinar matahari menerobos awan. Indah. Notifikasi komentar pertama masuk. Artikel sudah dimuat online CNN. Wow, I never knew Indonesia was doing this. Need to visit. This is the future of sustainable development.
Why didn't anyone report this before? Komentar-komentar berdatangan. Kebanyakan kagum dan takjub. Tapi ada juga yang kritis. Sounds like propaganda to me. Too good to be true. Show me the proof. Saya tersenyum. Reaksi persis seperti saya seminggu lalu. Silakan ragu, itu tugas jurnalis, tapi kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Saat sampai Bandara Jakarta, hal tak terduga menunggu. Di pintu keluar berkumpul jurnalis dengan kamera. Media Indonesia. Pak Carter, seorang reporter berteriak. Kami baca artikel CNN, tolong wawancara. Mengejutkan jurnalis barat memuji IKN. Bagaimana Anda bisa berubah pikiran? Saya berhenti stop, mate. Bukan berubah pikiran, kata saya. Tapi mata terbuka. Kamera mengarah ke saya. 15 tahun saya melihat dunia dengan prasangka, tapi di IKN saya melihat kebenaran. Kebenaran apaku? Reporter bertanya. Perubahan itu mungkin. Start terlambat tidak berarti kalah. Dan saya berhenti sejenak lalu melanjutkan. Kadang murid bisa mengajari guru. Malam itu di kamar hotel saya menerima pesan lain. Dari Budi. David sudah baca artikelnya. Terima kasih. Anda menyampaikan cerita kami ke dunia. Anak saya nanti kalau besar akan baca artikel ini. Dan dia akan bangga pada kota yang dibangun ayahnya dan pada teman yang memahaminya. Saya membalas. Yang berterima kasih saya sudah memberi kesempatan melihat kebenaran. Semoga anak Anda bisa tumbuh di kota yang dia impikan. Dan suatu saat saya ingin mengunjungi lagi untuk melihat bentuk yang sudah selesai. Pasti datang ya, kami sambut. Pintu rumah kami selalu terbuka. Saya menutup laptop dan menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta terbentang. Puluhan juta lampu berkelip. Tapi hati saya sudah mengarah ke Kalimantan. Ke tempat itu, masa depan yang lahir di tengah hutan. Keesokan paginya, artikel saya menghiasi halaman satu edisi internasional CNN. Dan dunia terkejut. Indonesia melakukan hal seperti ini. Kenapa tidak ada yang memberitakan? Ini bisa jadi model masa depan, tapi reaksi paling berarti datang dari Indonesia. Jutaan orang Indonesia membagikan artikel saya. Meninggalkan komentar. Akhirnya ada yang menceritakan kisah kami yang sebenarnya. Saat dunia meremehkan kami bekerja dengan diam. Sekarang terbukti kami juga bisa. Dan komentar paling menyentuh. Thank you for believing in us when we almost stopped believing in ourselves. Terima kasih sudah percaya pada kami saat kami hampir berhenti percaya pada diri sendiri. Membaca komentar itu saya menangis. Koresponden internasional berpengalaman 15 tahun menangis sendirian di depan komputer. Tapi air mata kali ini berbeda. Bukan air mata malu, tapi air mata syukur. Untuk hadiah yang mereka beri, mata yang bisa melihat kebenaran.